dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Sebab Kau yang layak kami sembah, Tuhan. Ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku
dariku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Yesus. Panggil nama-Mu, dan kami dengar jawab-Mu Tuhan. Dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh Yesus, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes Lord. Kau
berserah kepadamu. Seluruh hidupku Engkau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, tak henti di setiap nafasku, ku bawa hidupku, tak henti di setiap langkahku. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke
Shalom teman-teman Eco Generation, kembali lagi hari ini kita beribadah pada hari Sabtu ini. Kiranya aku harap kalian sehat selalu dan pastinya semangat ya ibadahnya. Dan gimana liburan kalian? Kan ini lagi libur lebaran ya. Kalian tim yang di rumah aja atau yang keluar gitu. Tapi dimanapun kalian berada ya tetap stay safe and stay healthy. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan, untuk hari yang indah ini, Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau lebih lagi, Bapak. Dan sebentar, Tuhan, kiranya Tuhan, hamba juga berdoa, Tuhan, untuk hamba-Mu, Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mulut lidah bibir hamba, Tuhan, biar setiap apapun yang hamba sampaikan, Tuhan, itu berasal daripada-Mu, Tuhan. Dan mungkin hamba terbatas, Tuhan, tapi hamba percaya, Tuhan, yang menyampaikan setiap pesan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai telinga seperti murid Tuhan yang mendengar dan belajar setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini aku mau sharing tentang roh yang baru. Apa sih roh yang baru? Roh yang baru itu sebelumnya kita buka satu ayat di Yehezkiel 36 ayat 26. Aku bacain ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, jadi roh yang baru itu adalah Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu untuk memimpin setiap langkah kita, kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan mau mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan contohnya mungkin kita sering insecure, mungkin kita kurang percaya diri gitu ya, dan kita pesimis gitu. Tetapi dengan adanya roh yang baru itu, roh yang daripada Tuhan ada di dalam diri kita menjadi percaya diri, kita menjadi seseorang yang optimis. Dan juga kita juga belajar ada cerita dari bangsa Israel gitu, di mana yang Tuhan tuh merubah mental dan mindset bangsa Israel, di mana yang bangsa Israel itu menjadi budak dan Tuhan ubah menjadi prajurit yang maksimal gitu ya. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 430 tahun lamanya gitu. Dan ya dalam arti kata ya itu tidak bisa prosesnya secara instan gitu. Jadi step by step gitu. Nah, Tuhan pasti punya maksud atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tuh memberi Roh Kudus roh yang baru untuk di dalam diri kita, untuk menuntun kita menjadi yang lebih baik gitu. Nah, pasti kita bingung kan, maksudnya gimana sih cara kita tuh mendapatkan roh yang baru itu gitu loh. Roh yang baru itu berbicara tentang juga karunia berbahasa roh, berbahasa lidah gitu. Itu yang menuntun kita juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, gimana caranya? Di sini ada 3 poin yang aku mau bagikan secara cepat. Nah, yang pertama itu kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Ayatnya ada di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kita itu hidup harus seperti bejana, seperti kata firman Tuhan gitu. Kenapa sih seperti bejana? Karena bejana yang bagus itu dibuat tuh prosesnya nggak mudah gitu loh. Itu melalui prosesnya tuh sangat-sangat ya nggak instan juga gitu kan ya. Jadi prosesnya juga dibentuknya secara inilah step by step gitu. Tetapi ketika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, nah diri kita itu akan memperbesar kapasitas diri kita gitu. Jadi kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, kita menerima Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, sehingga kapasitas yang ada di dalam diri kita itu semakin besar gitu. Dan mungkin contohnya seperti karakter gitu ya. Karakter bisa mengubah diri kita. Mungkin kita mempunyai karakter yang
buruk gitu, kayak tukang ngomel, emosian gitu ya. Banyak dari kita yang mungkin emosi, terus banyak dari kita juga yang mungkin males gitu ya. Itu karakter tuh susah banget untuk diubah biasanya gitu kan. Nah, kenapa aku berbicara tentang roh baru? Roh baru itu kan berbicara tentang Roh Kudus yang Tuhan beri untuk kita kan. Nah, dengan adanya Roh Kudus, kalian tuh bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam arti ya berubah karakternya menjadi tidak malas, tidak emosian, nggak gampang ngomel, dan nggak gampang bersungut-sungut, nggak gampang kecewa gitu. Nah, itu salah satu contohnya itu karakter. Dan juga kita juga berubah tuh menjadi pribadi yang lebih baik tuh. Dan banyak anak muda sekarang kan pengennya instan gitu ya, langsung jadi gitu, pengen pribadi yang dilihat orang seperti yang dewasa gitu ya, dewasa dalam umur maupun dewasa rohani gitu ya. Tapi balik lagi gitu, kalau kalian tidak ada Roh Kudus dalam diri kalian, tidak ada roh yang baru itu tinggal di dalam diri kalian, kalian tidak akan mendapatkan karakter atau kapasitas yang besar daripada Tuhan gitu. Dan kalian ya itu yang pertama, kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Terus yang kedua itu lupakan masa lalu dan fokus pada tujuan. Ayatnya ada di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, berapa banyak tuh dari kita, biasanya kita tuh belum bisa move on gitu ya, masih ingat gitu masa lalu kita tuh, aduh buruk banget sih hidup gua gitu. Mungkin banyak dari kita tuh yang masih ingat gitu loh, berapa banyak yang kita udah lalui gitu ya, dosa-dosa lama kita sering nyontek, terus kita mungkin ada yang patah hati gitu ya, terus belum move on, suka ngeliat-liat ke belakang gitu, oh dulu nih masa lalu gue kelam banget, gue mungkin dilahirkan dalam keluarga yang broken home, terus kayak terlena lah dengan masa lalu yang ada gitu. Tapi di sini firman Tuhan bilang gitu loh, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkanku. Dan which is itu kita harus melupakan masa lalu dan fokus pada tujuan kita. Apa sih tujuan kita? Tujuan kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan selaras dengan Tuhan gitu ya. Dengan apa? Dengan bantuan Roh Kudus, roh yang baru yang tinggal di dalam diri kita. Nah, terus kita juga mungkin yang tadi aku bilang, kayak move on-nya tuh dalam hal apa sih? Mungkin kita juga sering dibully, kita sering diejek sama teman, sehingga tuh seperti yang tadi aku bilang, kayak kita insecure, kita pesimis banget gitu ya, kita nggak mau maju gitu karena kita merasa diri kita, kita tuh apa sih gitu, kita nggak ada apa-apanya. Mungkin orang lain lebih hebat dibanding kita, dibanding diri aku nih misalnya kayak gitu. Tapi kita nggak boleh insecure sama diri kita sendiri, karena Tuhan yang sudah menggantikan itu gitu loh. Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang memimpin setiap kemanapun langkah kita pergi gitu. Jadi kita harus percaya diri, kita harus optimis, kita harus melangkah ke depan gitu, fokus apa sih tujuan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita gitu. Dan juga Tuhan juga, kita nggak boleh terlena dengan masa lalu kita. Kenapa? Karena percaya deh, setiap dosa kita, setiap apapun yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, pasti Tuhan sudah maafkan gitu, karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Asalkan kita jangan tobat kumat, jangan tomat ya gitu, tobat kumat gitu. Karena apapun yang kita sudah ucapkan, kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memaafkan. Aku percaya itu gitu. Dan juga kita juga kita harus memandang salib Tuhan, dan kita harus berkomitmen untuk kedepannya, untuk meninggalkan dosa-dosa lama kita, sehingga kita fokus pada tujuan Tuhan yang tadi aku bilang, untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Terus aku juga mau bilang gitu, kenapa sih kita harus fokus pada tujuan Tuhan? Karena setiap hidup kita itu pasti ada tujuannya gitu. Nggak mungkin dong kamu jalani dari rumah tapi tanpa tujuan gitu. Itu
kayaknya kalian bisa nyasar gitu kan. Pasti setiap dari keluar rumah ini kalian harus minta gitu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus tuh membawa kalian kemana. Even kalian misalkan mau ke kuliah, kalian mau ketemu teman, kalian mau kerja sekalipun, itu tetap harus meminta pimpinan dari Roh Kudus gitu. Karena percayalah gitu, setiap apapun yang Tuhan taruh di hati kita, yang Roh Kudus bicara dengan kita, itu tidak pernah salah gitu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan insting kita sendiri, ya itu kita bisa aja salah gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah menaruh Roh Kudus di dalam hati kita, ya itu bisa memimpin setiap langkah kita. Terus yang ketiga juga ada bersedia melangkah. Kita bersedia untuk melangkah step by step gitu. Apa sih melangkah step by step? Di Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, seringkali kita pengen banget instan gitu. Yang tadi relate sama yang atas gitu ya. Kita sering banget tuh pengennya instan, pengennya cepet gitu. Kalau misalkan instan kan biasa ya KFC atau apa ya, makanan instan. Nah itu baru bisa instan gitu. Lu beli langsung dapat gitu, itu instan. Tapi kalau masalah kehidupan itu nggak bisa. Kita harus bersedia tuh melangkah satu tahap demi tahap, step by step gitu ya. Nggak mungkin kan kalian, aku terpikir dengan anak tangga gitu ya. Kalian kalau naik tangga nggak mungkin kan melangkahnya langsung 3 anak tangga, 4 anak tangga, yang ada jatuh. Nah sama seperti kehidupan gitu, dimana yang kalian harus satu anak tangga, satu anak tangga, satu anak tangga, dimana yang kalian tuh diproses. Proses demi proses tuh pasti ada gitu. Dan nggak apa-apa jatuh bangun, itu nggak apa-apa, cuma maksudnya udah jatuh ya kalian harus bangkit lagi gitu. Dan kita semua membutuhkan proses yang aku bilang untuk menjalani setiap kehidupan gitu kan. Proses itu apa sih? Ya proses itu membutuhkan kesetiaan, ketekunan, kesungguhan dalam mengikuti Yesus gitu loh. Dalam mencapai tujuannya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup gua? Apa sih yang Tuhan mau untuk gua kerjakan untuk orang lain? Itu kan bisa seperti itu. Dan kenapa kita harus bersedia melangkah satu tahap demi tahap atau step by step gitu? Karena kita dalam melangkah tahap demi tahap itu untuk memperluas atau memperbesar kapasitas kita gitu loh. Kapasitas kita itu dalam wadah gitu ya. Maksudnya kalau kita kapasitasnya kecil ya kita hanya stuck di situ terus gitu loh. Dan kita sama dengan talent kita punya satu talenta gitu. Padahal Tuhan kasih beberapa talenta. Tapi kalau kita yang kembangkan cuma satu talenta yang lain ya terlantarkan gitu loh. Maka dari itu ya kita harus mencoba gitu loh. Kita harus mencoba dan melangkah gitu untuk mendapatkan kapasitas yang besar daripada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengisi mangkok kita lebih dan lebih lagi gitu. Dan juga mungkin kalian seperti sekolah gitu ya. Sekolah itu juga termasuk step by step. Kenapa? Karena kalian itu belajar, prosesnya belajar. Dari TK kalian belajar membaca, kalian belajar huruf dulu gitu ya. Dari TKA, terus TKB, terus SD kalian belajar berhitung. Semakin tahapnya semakin tinggi itu semakin sulit. Pasti itu ada tantangannya. Nah sama seperti kehidupan. Kalian menjalani kehidupan nggak mungkin flat, gampang, terus bahagia, terus kan nggak mungkin gitu. Sama seperti sekolah gitu, itu harus ada. Dan di sekolah itu pasti ada kuis kan, ada ujiannya. Nah itu sama seperti kehidupan, kita sering banget dihadapi dengan tantangan, dimana kita yang mungkin jatuh dalam dosa lagi gitu. Mungkin kita tadinya suka nyontek, terus suka melawan orang tua, sering banget kita melawan orang tua lagi, jatuh dalam dosa lagi. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses kehidupan, asalkan kita memang udah komitmen dengan Tuhan dan kita memang pengen membuang itu semua ya. Yuk belajar sama-sama di dalam Tuhan bahwa kita harus belajar selangkah demi selangkah, harus maju gitu. Misalkan hari ini ngomelnya biasanya 4 kali gitu ya, dari pagi sampai malam, terus dikurangin jadi 2 kali atau bahkan sekali gitu. Terus hari besok berapa kali gitu. Jadi ada
ada progresnya gitu hari demi hari. Sehingga ya kita belajar lah dalam proses kehidupan dan memperbesar kapasitas kita dengan adanya roh baru yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Itu. Nah, dari ada tujuan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa sih tujuan yang dimaksud hati yang baru dan roh yang baru gitu ya? Hati yang baru itu berbeda dengan hati yang lama. Dimana yang tadi aku bilang mungkin kalian hati kalian belum beres nih sama masalah kalian yang lama. Nah, coba deh kalian tuh dengan cara apa sih kalian boleh berdoa dengan Tuhan. Yang pertama berdoa dengan Tuhan pastinya ya, karena kalian harus memberesin luka lama lah. Luka lama, terus dosa-dosa lama kalian harus mengaku di hadapan Tuhan gitu. Dan kalian benar-benar berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa lama kalian, sehingga kalian mendapatkan hati yang baru, hati yang daripada Tuhan, dan juga roh yang baru gitu yang Tuhan tuangkan di dalam hati kita gitu. Dan hati yang baru itu berbicara juga tentang hati yang baru dan roh yang baru itu berbicara juga tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Dimana yang kita tuh taat dan mau dibentuk sama Tuhan dalam hari ke hari gitu. Sehingga kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita kan menyenangkan hati Tuhan, terus berjalan selaras dengan Tuhan gitu. Dan kita juga ya itu yang dibentuk dalam kehidupan kita ya sehari-hari gitu. Dan Tuhan menciptakan kita itu serupa segambar dengan Dia dan juga mempunyai tujuan yang jelas dengan Tuhan gitu. Dan hati yang lama itu dia tidak hati yang lama itu kita harus tinggalkan karena memang bukan Tuhan yang taruh dalam hidup kita gitu. Karena hati yang baru itu benar-benar sudah ya harus sempurna lah gitu. Maksudnya walaupun 100% tidak sempurna, tapi itu ada Roh Kudus yang memimpin di sepanjang kehidupan kita, di mana yang di setiap aspek kehidupan kalian deh, kalian mau kemanapun kalian pergi, kalian melakukan aktivitas, bergaul dengan teman, terus menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya, itu kalian harus dipenuhi dengan roh yang baru dan hati kalian yang baru gitu. Makanya kenapa ada baptisan Roh Kudus, terus ada ikut champion gathering gitu ya, itu kalian juga ecclesia discipleship itu bagus banget karena kalian juga dibentuk lah, mau diproses gitu. Dan itu sih yang mau aku bagiin pada hari ini. Ada 3 poin. Yang pertama aku ulangin lagi, kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Terus yang kedua, lupakan masa lalu dan fokus pada tujuan kita ke depan. Yang ketiga itu bersedia melangkah step by step supaya kita selaras dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, sehingga tujuan dan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita tercapai, asalkan kita jalan selaras dengan Tuhan. Itu aja, yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan yang menguatkan setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan roh yang baru itu tinggal di dalam kami Tuhan. Terima kasih untuk hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dan roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami tekun Tuhan, ajar kami setia Tuhan mengikuti Engkau seumur hidup kami Bapa. Dan pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin setiap kemanapun kami pergi, langkah kami, kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan, biar kami selalu menerima proses yang daripada-Mu Tuhan dan perbesar kapasitas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sharing hari ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.